Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Safrina Putri, NIM 1904030. Saya merupakan mahasiswa S1 Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan, yaitu mengenai psikologi kesehatan. Pengertian psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan merupakan cabang psikologi yang mempelajari pengaruh kondisi psikologis terhadap kesehatan seseorang. Mengapa seseorang menjadi sakit dan bagaimana respon seseorang apabila dalam kondisi sakit. Konsep dasar psikologi dan perilaku. Yang pertama, konsep dasar psikologi. Para ahli memberikan definisi psikologi secara beragam antara satu dengan yang lain. Berikut adalah pendivisian psikologi yang diberikan oleh para ahli. Yang pertama, Ernest Elgert tahun 1957 dalam bukunya Introduction to Psychology menjelaskan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan lainnya. Yang kedua adalah George L. Miller tahun 1974 dalam bukunya Psychology and Communication menjelaskan bahwa psikologi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku. Yang ketiga adalah Clifford T. Morgan tahun 1961 dalam bukunya Introduction to Psychology menjelaskan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Yang keempat ada Robert S. Woodward dan Marquis D.G. tahun 1957 dalam bukunya Psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas atau tingkah laku individu dalam hubungannya dengan alam sekitarnya. Itu merupakan konsep dasar dari psikologi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep dasar perilaku. Perilaku manusia sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Perilaku itu sendiri adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Ditilik dari sifatnya, perbedaan perilaku manusia itu disebabkan karena kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan perilaku, pengalaman, dan reaksi afektifnya berbeda satu sama lain. Pendekatan yang sering dipergunakan untuk memahami perilaku manusia adalah pendekatan kognitif, reinforcement, dan psikoanalitis. Penjelasan ketiga pendekatan tersebut dilihat dari yang pertama penekanannya, kedua penyebab timbulnya perilaku, ketiga proses, keempat kepentingan masa lalu di dalam penentukan perilaku, kelima tingkat kesadaran, dan yang keenam data yang dipergunakan. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada penekanan. Pendekatan kognitif menekankan mental internal seperti berpikir dan menimbang. Pendekatan penguatan reinforcement menekankan pada peranan lingkungan dalam perilaku manusia. Pendekatan psikoanalitis menekankan peranan sistem personalitas di dalam menentukan sesuatu perilaku. Yang kedua, penyebab timbulnya perilaku. Pendekatan kognitif, perilaku dikatakan timbul dari ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian pada struktur kognitif yang dapat dihasilkan dari persepsi tentang lingkungan. Pendekatan reinforcement menyatakan bahwa perilaku itu ditentukan oleh stimuli lingkungan, baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Pendekatan psikoanalitis, perilaku itu ditimbulkan oleh tegangan yang dihasilkan oleh tidak tercapainya suatu keinginan. Yang ketiga, ada proses. Pendekatan kognitif menyatakan bahwa kognisi, pengetahuan, dan pengalaman adalah proses mental yang saling menyempurnakan dengan struktur kognisi yang ada. Pendekatan reinforcement, lingkungan yang bereaksi dalam diri individu mengundang respon yang ditentukan oleh sejarah. Pendekatan psikoanalitis, keinginan dan harapan dihasilkan dalam ID kemudian diproses oleh ego di bawah pengamatan superego. Yang keempat ada kepentingan masa lalu dalam menentukan perilaku. Pendekatan kognitif tidak memperhitungkan masa lalu. Pengalaman masa lalu hanya menentukan pada struktur kognitif dan perilaku adalah suatu fungsi dari pernyataan masa sekarang dari sistem kognitif seseorang tanpa memperhatikan proses masuknya dalam sistem.
Pendekatan transforman bersifat historik. Suatu respons seseorang pada suatu stimulus tertentu adalah menjadi suatu fungsi dari sejarah lingkungannya. Pendekatan psikoanalitis, masa lalu seseorang dapat menjadikan suatu penentu yang relatif penting bagi perilakunya. Yang kelima, ada tingkat dari kesadaran. Pendekatan kognitif memang ada aneka ragam tingkat kesadaran, tetapi dalam kegiatan mental yang sadar seperti mengetahui, berpikir, dan memahami dipertimbangkan sangat penting. Pendekatan transforman tidak ada perbedaan antara sadar dan tidak. Biasanya aktivitas mental dipertimbangkan menjadi bentuk lain dari perilaku dan tidak dihubungkan dengan kasus kekuasaan. Pendekatan psikoanalitis, hampir sebagian besar aktivitas mental adalah tidak sadar. Aktivitas tidak sadar dari ID dan superego secara luas menentukan suatu perilaku. Yang keenam, data. Pendekatan kognitif, data atas sikap, nilai, pengertian, dan pengharapan pada dasarnya dikumpulkan lewat survei dan kuesioner. Pendekatan transforman mengukur stimuli lingkungan dan respon materi atau fisik yang dapat diamati lewat observasi langsung atau dengan pertolongan sarana teknologi. Pendekatan psikoanalitis menggunakan data ekspresi dari keinginan, harapan, dan bukti penekanan dan blocking dari keinginan tersebut lewat analisa mimpi, asosiasi bebas, teknik proyektif, dan hipnotis. Selanjutnya, perkembangan ilmu psikologi. Sebelum psikologi menjadi ilmu pengetahuan yang mandiri, induk dari psikologi adalah filsafat. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, psikologi memulai kemandiriannya sebagai sebuah ilmu sejak didirikannya laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt. Sejak psikologi berdiri sendiri dengan menggunakan metode-metodenya sendiri dalam penelitian ilmiahnya, timbullah berbagai corak khusus dalam psikologi yang berbeda antara psikologi lama dan psikologi modern. Kita akan membahas perbedaannya antara psikologi lama dan psikologi modern. Psikologi lama yaitu yang pertama, psikologinya adalah psikologi unsur, yaitu mendasarkan pandangan pada elemen dan unsur-unsur yang berdiri sendiri dan diselidiki sendiri-sendiri. Yang kedua, dalam peninjauannya mencari hukum sebab akibat, hukum kausal, dan bersifat mekanis. Yang ketiga, meninjau kehidupan kejiwaan secara terpisah dari subjeknya, yaitu manusia. Oleh karena itu disebut kehidupan jiwa yang pasif. Sedangkan pada psikologi modern yang pertama mendasarkan peninjauannya pada psikologi totalitas, yaitu berpangkal pada keseluruhan psikofisis. Yang kedua dalam meninjau kehidupan kejiwaan, melihat hubungan kejiwaan sebagai bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga, psikologi dalam peninjauannya selalu mendasarkan pada peninjauan kehidupan kejiwaan dalam hubungannya dengan subjeknya, yaitu manusia. Jadi kehidupan kejiwaan yang aktif. Itulah perbedaan psikologi lama dan psikologi modern. Pembahasan yang terakhir yaitu peran penting psikologi dalam kesehatan. Yang pertama, untuk mengevaluasi tingkah laku dalam etiologi penyakit. Yang kedua, untuk memprediksi tingkah laku tidak sehat. Yang ketiga, dapat memahami peran psikologi dalam experience of illness. Yang keempat, dapat mengevaluasi peran psikologi dalam treatment. Yang kelima, dimanfaatkan dalam mempromosikan tingkah laku sehat dan mencegah sakit atau munculnya penyakit dalam skala individu maupun yang lebih luas seperti kelompok, komunitas, maupun masyarakat. Sekian pembahasan saya mengenai materi psikologi kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.